Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, mari bersama-sama kita datang pada Tuhan di pagi yang baik ini. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Bapa sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh
kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini arama syakaya rala rama ya rala rala lama ya rala rama se. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindukan lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami butuh Engkau memimpin setiap perjalanan langkah hidup kami Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita berjumpa di dalam doa pagi yang selalu hadir. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita bisa mengalami yang namanya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang ada dalam kehidupan kita, sedang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, sedang memberikan yang kita rindukan senantiasa. Roh Kudus adalah roh yang selalu menghibur, memberi kita kekuatan, selalu menopang dan menolong kehidupan kita. Bagaimana supaya Roh Kudus ini bisa bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang bisa membuat Roh Kudus itu bekerja senantiasa? Kalau kita berbicara dengan Roh Kudus, mungkin kita berbicara sepertinya tidak pernah terlihat. Nah, tetapi Roh Kudus bisa kita rasakan, bisa kita buktikan dengan setiap apa yang terjadi, yang kita alami. Seperti ketika seorang pelaut, dia tidak bisa merasakan angin, tetapi dia bisa melihat angin itu, tapi bisa merasakan bagaimana hadirnya angin itu meniup layar sehingga dia bisa berlayar dengan jauh. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi karya Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita, bisa kita rasakan. Jadi apa yang harus kita kerjakan supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita? Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita percaya bagaimana Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Dia bersemayam di dalam kehidupan kita. Seperti contohnya Saulus, Bapak Saudara, bagaimana kehidupan Saulus sebelum mengenal Yesus, sebelum mengerti akan kebaikan Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang sangat beringas, menganiaya setiap orang-orang yang mengikuti Yesus senantiasa. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sesuatu hal yang baru, Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, Roh Kudus masuk dalam hatinya, sehingga Saulus menjadi Paulus yang luar biasa melayani Tuhan. Bagaimana perjumpaan daripada Saulus yang luar biasa terjadi terhadap kehidupannya. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39. Firman Tuhan berkata seperti ini: barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, di dalam Yohanes ini terjadi dalam kehidupan Paulus, Bapak Saudara. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini: ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi ketika dia mengalami nama perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ketika kita bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa, maka kita bisa merasakan karya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana tolak
balik daripada Saulus menjadi Paulus yang luar biasa. Dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang militan, yang luar biasa. Bahkan dia terus melayani Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes tadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, mengalir aliran air hidup. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita ini akan terus bekerja. Dia akan menolong, dia akan menghibur, dia akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita bingung dengan setiap pergumulan, ketika kita bingung dengan segala sesuatu hal yang kita hadapi, ketika kita benar-benar mengandalkan daripada Tuhan, kita benar-benar mempercaya kepada Roh Kudus, maka Roh itu akan bekerja, akan menolong kehidupan kita. Mungkin tidak dengan mujizat yang luar biasa, tetapi ketika kita menghadapi sesuatu, akan ada damai sejahtera, ada sesuatu hal yang menguatkan hidup kita, ada sesuatu hal yang dirasa damai dalam kehidupan ini. Sekalipun berat, sekalipun rasanya tidak mungkin aku bisa selesai, tidak mungkin aku bisa menyelesaikan semuanya ini, tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan terus bekerja, menghibur. Bahkan saya percaya setiap Roh Kudus akan menyelesaikan setiap apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara, ayo kita bangun kehidupan ini. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berbicara kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu aktif dalam kehidupan kita. Kita mengaktifkan Roh Kudus sehingga kita bisa tenang di dalam menghadapi segala sesuatunya. Jadi Bapak Saudara, ketika kita menginginkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, jangan diam saja, tetapi aktifkan dirimu, terus meminta Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kita setiap hari, setiap saat. Apapun yang menjadi keputusan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, kerjakan, kita minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun hidupku. Roh Kudus, pimpin langkahku ini, sehingga kita tidak mengalami yang namanya salah di dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika menghadapi masalah, Roh Kudus akan menguatkan hidup kita untuk terus maju dan maju sampai kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Saudara, firman Tuhan pagi hari ini hanya singkat, tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja, terus berkarya dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah tukar Yesus dalam kehidupan kita, tetapi milikilah cinta kasih kepada Tuhan Yesus senantiasa. Setiap hari bangun hubunganmu dengan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.